Halo, salam jumpa lagi. Ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah analisis laporan keuangan. Hari ini kita bicara tentang materi pertemuan kelima, yaitu analisis rasio keuangan. Kita lihat dulu pengertian dari rasio keuangan tersebut. Menurut James Van Horn, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan, juga dapat menilai kondisi manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Analisis rasio keuangan di dalam perusahaan ini dapat digolongkan menjadi rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber berikut data campuran, baik yang ada di neraca maupun di laporan rugi laba. Berikut kita lihat bentuk-bentuk rasio keuangan. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Setiap hasil dari rasio yang diukur kemudian diinterpretasikan sehingga menjadi berarti untuk pengambilan keputusan. Menurut Jeffrey Weston, bentuk-bentuk rasio keuangan adalah yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio, terdiri dari rasio lancar, rasio sangat lancar atau quick ratio atau exit test ratio. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas atau biasa juga disebut leverage ratio, yang rasio leverage bisa dari total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang, atau biasa disebut debt ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau time interest earn ratio, lingkup biaya tetap atau fixed charge coverage, lingkup arus kas atau cash flow coverage. Dan yang ketiga adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Yang pertama adalah perputaran sediaan atau inventory turnover, rata-rata jangka waktu penagihan atau perputaran piutang average collection period, kemudian perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang pertama adalah margin laba penjualan, profit margin on sales, daya laba dasar atau basic earning power, hasil pengembalian total aktiva atau return on total asset, hasil pengembalian ekuitas atau return on total equity, dan yang kelima adalah rasio pertumbuhan atau growth ratio. Ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Ini meliputi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, pertumbuhan dividen per saham. Yang keenam adalah rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu
rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen di dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Yang pertama adalah rasio harga saham terhadap pendapatan. Dan yang kedua, rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan. Sekarang kita satu persatu bahas masing-masing jenis rasio tersebut ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas ini atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar atau aset lancar dengan komponen di pasifa lancar atau utang jangka pendek. Yang kedua adalah rasio leverage. Rasio leverage atau rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan berupa penjualan, sediaan atau inventory, penagihan piutang, dan lain-lain. Atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu. Nah, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dan yang kelima adalah rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio pertumbuhan ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Yang keenam adalah rasio penilaian ya, valuation ratio. Ini rasio penilaian ini yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas investasi. Sekarang kita lihat pembanding dari rasio keuangan tersebut ya. Yang namanya rasio kan harus berarti membandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Analisis laporan keuangan ini tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan ini mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Laporan keuangan ini akan lebih memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun data pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, rasio keuangan pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan. Berikutnya adalah kita lihat keterbatasan dari rasio keuangan ini. Menurut Weston, menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama bahwa data keuangan disusun dari data akuntansi yang ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktiva, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Atau penilaian sediaan yang berbeda, ya penilaian inventory yang berbeda pula. Yang kedua adalah prosedur pelaporan yang berbeda sehingga laba yang dilaporkan akan berbeda pula. Dan yang ketiga adalah adanya manipulasi data.
di sini karena data yang disusun secara tidak jujur ya, tidak jujur. Dan yang keempat adalah adanya perlakuan untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Dan yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda ini dapat menghasilkan perbedaan. Yang keenam adalah pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Dan yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri ini belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Sekarang kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Kemudian yang kedua, jika terjadi perbedaan sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan dari suatu perusahaan, baik buruknya hendaknya dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, sebaiknya analis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan. Dan yang kelima, jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Dan yang keenam, analis juga harus memiliki indera keenam, sixth sense, sehingga dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Berikutnya kita lihat hubungan antar berbagai rasio. Contohnya adalah hubungan antara berbagai rasio keuangan ini, misalkan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Kita lihat misalkan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri ini bersifat negatif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula terhadap rentabilitas modal sendiri. Tentu saja faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Sedangkan hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri dapat bersifat positif dan negatif, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Pengaruh positif memiliki arti semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri, dengan catatan jika rentabilitas ekonomi lebih besar dari tingkat bunganya. Pengaruh negatifnya adalah jika rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, maka rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Berikutnya kita lihat kondisi keuangan. Untuk memudahkan di dalam memahami suatu laporan keuangan secara cepat, maka kita dapat melihat ringkasan laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam persentase tertentu, ya. Sebagai contoh, kita lihat kondisi keuangan PT Maras yang sudah dimasukkan ke dalam persentase, ya, sebagai berikut. Kita lihat, misalkan aktiva lancar atau aset lancarnya dalam persentase 82%, aktiva tetap 13%, kemudian aktiva lainnya 15%, sehingga totalnya 100%. Sedangkan di sebelah pasifa, kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 22%, dan ekuitas 58%. Totalnya adalah 100% juga. Yang kedua, kita lihat kondisi perusahaan yang aman. Ini dapat dilihat dari komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Nah, untuk kondisi aman, apabila komposisinya adalah sebagai berikut, kita lihat ya. Aktiva lancarnya 70%. Aktiva tetapnya 30%, total aktivanya 100%. Di sebelah pasifa, kewajiban lancarnya 25%, kewajiban jangka panjang 15%, dan modal 60%. Total pasifanya 100%.
Nah, agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman, maka perusahaan tersebut harus menunjukkan tingkat pengembalian yang rendah, dasar modal yang besar, pertumbuhan yang lambat, ya, utang dan aktiva jangka pendek sedikit, sedangkan kondisi perusahaan yang berisiko yaitu kita lihat ya, seperti ini. Aktiva lancarnya 70%, aktiva tetapnya 30%, totalnya 100%. Sedangkan di sektor pasifannya, kewajiban lancarnya 20%, ya. Kemudian kewajiban jangka panjangnya 45%, dan modalnya 35%. Ya. Sehingga total pasifannya sama juga 100%. Ini yang berisiko ya, di mana modalnya lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya ya. Kewajiban di sini utangnya 20% tambah 45%, 65%, sedangkan modalnya adalah 35%. Sehingga ini adalah merupakan bentuk perusahaan yang berisiko. Nah, kita lihat persyaratan agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi tidak aman, tingkat pencairan aktiva yang tinggi. Jadi aktiva sulit dicairkan nilainya. Kemudian juga aktiva jangka panjang tinggi. Dana dari luar ini lebih dari 50%, ya. Maksudnya berarti di sini ada modal asingnya, utangnya lebih dari 50%. Kemudian dasar modalnya kecil. Pertumbuhannya yang tinggi, pendapatan yang fluktuatif, ya. Sehingga rasio tersebut di atas ini tergantung dari jenis usahanya juga ya, atau bidang usaha masing-masing. Karena setiap jenis usaha, misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan non jasa, biasanya terdapat perbedaan dalam komposisi keuangannya karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Demikian paparan atau presentasi kali ini yang membahas tentang analisis rasio keuangan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan wawasan tersendiri kepada kalian semua. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita masuk ke dalam analisis rasio keuangan secara detail ya, dari mulai likuiditas sampai dengan rasio profitabilitas. Berikut nanti kita akan juga bisa membuat laporan keuangan pro forma berdasarkan rasio-rasio yang telah diperoleh. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.